Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di kelas kimia untuk pertemuan yang keempat ya. Di masih di bab sifat koligatif larutan, tapi kita akan masuk ke sifat yang ketiga, yaitu penurunan titik beku. Penurunan titik beku. Yang pertama kemarin adalah sifatnya penurunan tekanan uap, yang kedua kenaikan titik didih. Nah, yang ketiga ini penurunan titik beku. Lambangnya adalah delta TF, oke ya, lambangnya delta TF. Nah, seperti halnya yang kedua kemarin, kita coba berkenalan dulu dengan istilah titik beku. Apa itu titik beku? Nah, jadi titik beku itu ternyata adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatnya. Nah, jadi kalau kemarin di titik didih yang menjadi patokan adalah tekanan udara dari permukaan, maka kalau titik beku yang menjadi patokan adalah tekanan uap padatannya. Nah, kalau kita ukur pada kondisi standar berarti ingat, berarti di tekanan 1 atm, itu air itu membekunya di suhu 0 derajat Celcius ya. Air jadi es membekunya di suhu 0 derajat Celcius. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah berarti kalau kita punya air kalau air murni itu membekunya di suhu 0 derajat Celcius, kalau ditambahkan zat terlarut, misalnya kita tambahkan zat terlarut, kita masukkan urea tadi misalnya. Berarti apa yang akan terjadi? Kan gitu ya. Nah, ini akan kita lihat. Tapi yang jelas, kalau kita melihat judulnya, berarti nanti akan mengalami penurunan. Berarti pengaruh penambahan zat terlarut ini nanti akan menyebabkan titik beku akan turun. Jadi titik beku larutannya akan turun. Jadi kalau air itu membekunya di suhu 0 derajat Celcius, nanti kalau larutan urea, berarti nanti membekunya di bawah 0. Berarti minus ya, minus. Oke, seperti itu gambarannya. Nah, untuk konsentrasi yang akan kita gunakan masih sama dengan titik didih, kita masih menggunakan satuan konsentrasi molalitas. Nah, karena titik bekunya turun, berarti nanti rumus delta TF-nya ini dia titik beku pelarut murni dikurang titik beku larutan. Atau kalau kita buatkan rumusnya berarti delta TF itu sama dengan TF0 dikurang TF ya. TF0 ini pelarut murni, kalau TF itu titik beku larutan. Dari sini kalau disuruh mencari TF, berarti TF0 dikurang delta TF. Gitu ya. Ini pindah. TF-nya pindah jadi positif, delta TF pindah jadi negatif. Oke. Ini dia rumusnya. Untuk menghitung TF, karena nanti yang bakal banyak ditanya adalah TF. Nah, TF0 ingat sekali lagi, nanti ini sudah ada tidak perlu diberitahu, kita sendiri harus tahu bahwa air itu membekunya di suhu 0 derajat Celcius. Berarti nanti nilai angkanya 0 ya. Oke. Nah, yang belum berarti delta TF. Delta TF ini akan kita cari. Nah, apa rumusnya? Rumus untuk menghitung delta TF adalah ini dia, M dikali KF. M itu adalah molalitas, KF itu sendiri adalah tetapan penurunan titik beku. Di soal nanti dikasih tahu gitu ya, ada nilainya. Ini sudah ada di soal. Berarti yang belum ada adalah M. Berarti tugas kita nanti nyari M, molalitas, dengan menggunakan rumus yang sama, gram per mr kali 1000 per P atau gram pelarut.
Ini dia rumus mencari delta TF. Jadi hampir mirip sama persis dengan titik didih ya. Hanya bedanya kalau titik didih pakai KB, kalau nyari delta TF nanti pakai KF. Oke, berarti ada dua rumus untuk di materi titik beku. Ini yang pertama, delta TF itu gram per mr kali 1000 per P kali KF. Rumus yang kedua yang tadi, berarti TF itu sama dengan TF 0 dikurang delta TF. Oke, itu aja materinya, gampang, mudah untuk dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.